Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi komputer. Berikut slide selanjutnya. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang aplikasi komputer. Aplikasi komputer adalah perangkat lunak atau software program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan berfungsi melakukan perintah sesuai dengan keinginan dari pembuatan aplikasi. Pembuat aplikasi komputer disebut programmer. Aplikasi komputer dibuat untuk memudahkan pengguna menggunakan komputer. Biasanya komputer digunakan untuk mengolah data dan melakukan editing foto, video, dan suara. Contoh perangkat lunak adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Pada era modernisasi, peran aplikasi komputer sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, juga sering kita jumpai dalam beberapa bidang. Kemudian untuk pengoperasian dasar Microsoft Office Word. Microsoft Word adalah alat pengolah kata yang membuat berbagai jenis dokumen yang digunakan dalam lingkungan kerja dan sekolah. Operasi dasar Microsoft Word membuat, yaitu menyimpan, menutup, dan membuka dokumen di Microsoft Word. Yang pertama, membuat dokumen baru. Jika kita baru memulai mengoperasikan Microsoft Word, biasanya akan langsung ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulis. Namun jika komputer tidak secara otomatis menyediakan dokumen kosong, cara berikut ini bisa menjadi alternatif dalam membuat dokumen baru. 1. Pada jendela Microsoft Word, pilih menu File, klik tombol New, kemudian klik tombol General. 2. Double klik pada ikon blank dokumen untuk membuat dokumen baru. 3. Jendela siap untuk digunakan pengetikan. Kemudian untuk menyimpan file, yaitu 1. Segera setelah memulai pengetikan, sebisa mungkin dilakukan penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan kehilangan dokumen. 2. Pada jendela Microsoft Word, pilih menu File, klik tombol Save. 3. Pada layar akan ditampilkan kotak dialog Save. Ketikkan nama file dokumen dan klik Save. Lakukan penyimpanan file sesering mungkin untuk menghindari kemungkinan komputer padam secara mendadak. Lalu kemudian untuk menutup file dokumen, yaitu 1. Setelah menyimpan file dokumen, untuk menutup file pada jendela Microsoft Word, pilihlah menu File, klik tombol Close, maka Microsoft Word akan menutup file dokumen yang sedang aktif, atau bisa dilakukan dengan menekan tombol Close pada baris menu. Lalu untuk membuka file yang sudah disimpan, klik menu File dan klik tombol Open, maka akan tampil kotak dialog Open. 2. Pilih file yang ingin dibuka dengan menentukan letak foldernya terlebih dahulu. 3. Klik pada nama file yang akan dibuka. 4. Klik tombol Open, maka file yang tadi dipilih akan dibuka oleh Microsoft Word. Lalu untuk pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint, yaitu memakai Microsoft PowerPoint untuk menciptakan sebuah presentasi sederhana. Pertama, silakan nyalakan komputer Anda dan jalankan kegiatan Microsoft PowerPoint. Anda akan eksklusif menuju lembar kerja, Grace, dan siap untuk menciptakan slide untuk presentasi Anda. Cara pengoperasiannya yaitu 1. Memilih jenis slide yang akan dibuat. Ada banyak jenis tema atau template slide yang sanggup kita buat dengan software ini. Anda sanggup memilih di ribuan hidangan pada toolbar New Slide. Kemudian pilih slide yang Anda ingin buat. Cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint dimulai dari sini.
2. Biasanya pertama kali kita berada pada lembar kerja PowerPoint, sudah tersedia satu slide judul. Maka kita eksklusif edit tanpa menciptakan slide baru. 3. Untuk menciptakan sebuah judul, klik di lembar kerja yang bertuliskan click to add title. Sedangkan apabila Anda membutuhkan subtitle, tambahkan di bab bawahnya dengan klik to add subtitle. Kemudian sehabis itu Anda sanggup memulai menciptakan slide konten yang lain dengan menentukan layout yang Anda butuhkan pada opsi new slide menyerupai title and content, to content, content with caption, dan sebagainya yang Anda perlukan. Lalu untuk mengolah grafik, table, shape, diagram, clip art, dan gambar. 1. Membuat table. Kita dapat membuat table dengan beberapa cara melalui kotak dialog new slide, toolbar standar, atau menu insert. Cara membuat tabel yaitu 1. Aktifkan file presentasi yang ingin disisipkan tabel. 2. Klik insert, lalu klik table, atau klik pada format, lalu klik slide layout, kemudian pilih table. Lalu untuk membuat grafik dengan langkah-langkahnya yaitu 1. Klik format, 2. Pilih dan klik slide layout yang diinginkan. 3. Klik double klik pada tanda cair di tengah slide. 4. Klik insert. 5. Pilih dan klik chart. 6. Pilih grafiknya dan masukkan datanya. Untuk membuat diagram yaitu pertama, klik insert, pilih klik slide layout. 2. Pilih slide layout yang diinginkan. 3. Klik insert, kemudian klik diagram. Setelah dipilih dan diklik diagram yang mana yang diinginkan, klik insert shape, pilih yang diinginkan, pilih layout diagram yang diinginkan, pilih desain diagramnya, lalu input data-data ke diagram. Lalu mengelola animasi, sound, dan movies dengan interaktif. Untuk memberikan efek audio dan video dalam Microsoft PowerPoint, 1. Buat terlebih dahulu menu dalam slide sebagai petunjuk navigasi. 2. Blok salah satu petunjuk navigasi. 3. Klik kanan mouse pada daerah yang telah diblok. 4. Pilih icon action setting. 5. Klik hyperlink to. 6. Pilih other file. 7. Cari folder di mana film itu disimpan. 8. Klik OK. Membuat surat otomatis dengan mail merge. Mail merge merupakan salah satu fitur dalam Microsoft Word untuk membuat tulisan dalam jumlah banyak berdasarkan informasi yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet. Membuat mail merge sangat mudah, namun tidak semua pengguna tahu caranya. Jika pengguna dapat membuat mail merge, maka pengguna bisa dengan mudah menghasilkan berbagai jenis dokumen dalam format yang sama lebih cepat dan praktis. Sebelum membuat mail merge, pengguna harus menyiapkan dua file. Satu file tersebut akan berperan sebagai dokumen utama dan lainnya akan berfungsi sebagai sumber data untuk dimasukkan ke domain utama. Untuk cara membuat mail merge yaitu buka Microsoft Word, kemudian klik menu Mailings dan pilih opsi menu Start Mail Merge. 3. Pilih format dokumen yang ingin dibuat seperti surat atau email. Selanjutnya buat dokumen utama sesuai dengan format dokumen yang dipilih sebelumnya. Kelima, jika dokumen utama telah selesai dibuat, klik menu Mailings dan klik opsi menu Select Reception untuk memilih penerima dokumen utama. Selanjutnya, jika pengguna telah menyiapkan file sumber data penerimaan dokumen utama, maka pengguna cukup mengklik opsi Use an Existing List, lalu pilih file sumber data, klik Open. Pengguna akan melihat dialog box Open Workbook, kemudian pilih file sumber data yang digunakan dan klik OK.
Setelah dokumen utama terhubung dengan file sumber data, atur tata letak dokumen utama dan file sumber data agar sesuai dengan cara pada dokumen utama. Kemudian arahkan kursor di tempat yang sesuai untuk diisi data. Kemudian klik pada opsi menu Insert Merge. Lalu kemudian jika sudah selesai, periksa hasil dokumen utama yang telah dibuat dengan cara mengklik pada opsi Preview Result. Lalu jika hasil dokumen utama telah sesuai, pengguna bisa langsung menyimpan file dengan mengklik menu My Links lalu pilih opsi Finish and Merge. Setelahnya pengguna akan melihat 3 opsi menu yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Itu saja yang bisa saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.